warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Milan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Pada video kali ini, aku mau membuat budgeting gaji untuk seseorang yang udah chat aku. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah setia dukung aku dan udah subscribe channel aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih ya udah klik video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar aku semakin semangat untuk mengembangkan channel ini dan membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, kita langsung aja buat budgetingnya ya. Jadi si ibu ini penghasilan per bulannya adalah 3.330.000. Untuk ukuran di daerahnya ini bisa disebut gaji yang lumayan lah ya, di atas UMR-nya. Jadi kalau dilihat-lihat, dan nanti juga kita akan tulis ya kondisi si ibu ini, tapi sebelumnya kalau dilihat-lihat ini sepertinya keuangannya itu dalam posisi sehat ya, maksudnya tidak banyak cicilan dan tidak banyak kebutuhannya juga. Nah, jadi kondisinya itu di keluarganya itu cuma ada 2 orang dewasa, suami istri ya. Terus dia juga belum mempunyai anak, jadi kebutuhan seperti popok, susu formula, jajan anak dan lain-lain itu nggak ada. Nah, jadi untuk ukuran gaji segini ya sudah terlihat dari sini juga sepertinya ini akan nggak terlalu susah ya untuk membuat budgetingnya, insya Allah. Mudah-mudahan aku bisa ya. Sebenarnya aku juga masih dalam tahap belajar, dan aku juga bukan ahli keuangan, jadi ini aku membuat itu berdasarkan pengalaman aku saja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang merasa budgeting aku ini nggak pas gitu ya, boleh kasih saran untuk aku di kolom komentar ya. Nah, dan si ibu ini punya cicilan ya 450.000 per bulannya. Terus dia juga kerja dan suaminya juga kerja, jadi kedua-duanya kerja. Otomatis untuk makan siang mereka itu makan siangnya di luar. Kita langsung aja buat anggarannya ya. Nah, ini untuk kewajibannya si ibu ini cuma punya 1 cicilan ya. Jadi cicilannya itu adalah sebesar 450.000 per bulannya. Nah, jika dilihat dari total gajinya ya, nah cicilannya itu kurang dari 30%. Otomatis bisa dipastikan keuangannya ini dalam keadaan sehat ya. Jadi tidak cicilannya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk nabung ya. Jadi ini yang kedua aku anggarkan untuk nabung. Aku di sini anggarkan 500.000 untuk nabungnya ya. Karena berdasarkan pengalaman aku ya, dulu aku sebelum punya anak itu terlalu keenakan gitu ya, sampai mau ini beli, akhirnya nggak punya tabungan. Nah, ketika punya anak jelek diposisikan dalam posisi yang tiba-tiba keuangan menurun drastis, dan aku sangat nyesel banget kenapa dulu ketika penghasilan masih sehat lah ya, aku nggak nabung gitu. Nah, jadi untuk si ibu ini aku anggarkan, mudah-mudahan bisa ya, nabungnya 500.000 dulu per bulan. Nah, dan di sini untuk sedekah juga aku akan anggarkan
batas minimalnya aja ya 2,5%. Tapi sebenarnya ini bukan 100.000 ya, tapi di sini aku anggarkan 100.000 karena aku bulatkan saja. Oh ya lupa, nah ini belum ketulis ya, untuk dana darurat juga ini aku anggarkan 100.000. Jadi untuk dana darurat itu idealnya adalah 3 kali gaji ya, 3 kali gaji per bulannya. Jadi kalau dikalikan ini kan gaji per bulannya 3.330 ya, dikali 3 aja. Jadi nanti kalau misalnya dana daruratnya udah terkumpul sebanyak 3 kali gaji, nah untuk anggaran dana darurat tiap bulannya itu udah bisa berhenti. Jadi tapi kalau misalnya dana daruratnya masih belum terkumpul sebanyak itu ya, sebanyak 3 kali gaji, masih harus terus dikumpulkan gitu ya. Nah, dana darurat ini itu banyak banget fungsinya ya. Jadi wajib banget untuk diadakan setiap bulannya anggaran untuk dana darurat. Nah, tadi itu dijumlahkan ya untuk kewajiban nabung sedekah dan dana darurat, totalnya adalah 1.150.000. Nah, sekarang yang selanjutnya aku akan anggarkan untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan harian. Yang pertama seperti biasa pastinya belanja bulanan. Nah, di sini untuk belanja bulanan aku anggarkan 150.000. Nah, kalau untuk ukuran aku ya di anggaran budgeting keluargaku, 150.000 itu pas ya, 150.000 itu pas untuk sebulan. Bisa beli sabun yang kayak gitu ya, sabun, terus minyak telon juga untuk anak. Nah, kalau untuk si ibu ini sepertinya anggaran 150.000 itu seharusnya bisa lebih ya. Kalau misalnya syukur-syukur ada lebih, jadi bisa disimpan untuk yang lain ya. Tapi kalau misalnya kurang, itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan si ibunya gitu ya. Karena ini tuh hanya hanya gambarannya saja gitu ya, karena setiap keluarga itu pastinya mempunyai kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sekarang untuk belanja mingguan, di sini aku akan anggarkan untuk belanja mingguannya itu 70.000 per minggunya, karena untuk makan siang kan di luar ya, jadi di sini berarti 2 kali makan sarapan sama nanti makan malam. Jadi totalnya itu kalau dikali 4 jadi 280. Sepertinya ini kalau misalnya food prep, aku sarankan untuk ibu ini sebaiknya food prep ya, biar anggarannya bisa ditekan. Soalnya kalau beli jadi gini ya, kalau misalnya 10.000 kalau beli jadi udah aja sekali makan. Nah, tapi kalau misalnya food prep atau belanja sayuran sendiri, nah anggaran 10.000 itu bisa untuk 2 kali makan pagi dan sore gitu ya. Apalagi kalau food prepnya seminggu sekali. Nah, itu bisa sangat ditekan ya itunya anggarannya. Dan selanjutnya ini untuk beras aku anggarkan 8 kilo, jadi totalnya 88.000. Ini juga bisa disesuaikan karena ini aku hanya dikira-kira saja ya. Kalau untuk aku, keluarga aku yang anggota keluarganya 4 orang biasanya habis 15-20 kilo, itu tergantung ya, karena anggota keluargaku semuanya suka makan gitu ya. Yang selanjutnya untuk token listrik di sini aku anggarkan 100.000 ya, ditambah admin jadi 103.000. Dan untuk gas, air, kebersihan dan lain-lain di sini aku anggarkan 85.000. Nah, ini untuk gas, air, aku nggak tahu ya bagaimana kebiasaan si ibu ini, tapi kalau aku gas itu biasanya satu bulan itu cukup 1 tabung ya. Terus untuk air galon juga seminggu itu 3 kali ngisi, yang isi ulang, jadi yang harganya 4.000 1 galonnya itu. Jadi untuk ini juga si ibunya bisa disesuaikan lagi sesuai kebutuhannya. Nah, dan untuk BBM aku di sini anggarkan 600.000
karena keduanya kerja ya, jadi 600.000 itu untuk 2 orang. Tapi aku juga nggak tahu jarak kerja rumah dari tempat kerjanya. Dan ini juga bisa disesuaikan lagi ya. Ini aku hanya menganggarkan, mengira-ngira saja ya. Jadi ini 600.000 itu 600.000 itu untuk 2 orang ya, untuk suami dan istrinya. Yang selanjutnya ini untuk paket data. Di sini aku anggarkan 150.000 untuk 2 orang ya. Mudah-mudahan ada paket data yang 75.000 ya, dan cukup untuk sebulan. Tapi biasanya untuk sekarang ya, biasanya di tempat kerja itu suka ada wifi gitu ya. Jadi lumayan kan bisa berhemat ketika di tempat kerja gunakan wifi gitu ya. Kalau di rumah bisa menggunakan paket data. Yang selanjutnya untuk pegangan istri dan pegangan suami, ini aku anggarkan 300.000 ya per orangnya. Pegangan ini fungsinya nanti bisa untuk bisa untuk makan siang ya, ataupun jajan. Jadi lebih baik sih ya untuk nasi itu bisa ngambil dari rumah. Kalaupun misalnya nggak keburu masak pagi-pagi, nah itu bisa beli sayur atau pendamping nasinya yang udah jadi. Nah kan bisa ya, kalau di daerahnya itu bisa 5.000 lah ya, insya Allah 5.000 sekali makan gitu ya. Jadi masih ada sisanya 5.000 itu buat jajan dan lain-lain. Kalau misalnya nggak jajan kan bisa disimpan atau ditabung atau buat sinking fund dan lain-lain. Nah jadi untuk BBM paket data pegangan istri dan pegangan suami itu totalnya 1.350.000. Nah baik, sekarang kita jumlahkan ya, biar aku nggak buka buku lagi ke lembaran yang selanjutnya. Kita jumlahkan yang ke lembaran yang sebelumnya ya. Kita jumlahkan dulu di sini. Nah tadi kebutuhan yang pertama untuk nabung sedekah, apalagi tadi dana darurat ya sama cicilan itu totalnya 1.150.000. Nah terus untuk kebutuhan seperti gas, listrik, terus apalagi tadi belanja bulanan, belanja mingguan itu totalnya 706.000. Dan untuk BBM paket data, terus pegangan istri pegangan suami totalnya 1.350.000. Sekarang kita jumlahkan dulu dari ketiga ini jumlahnya berapa. Takut-takutnya melebihi dari total gaji ya. Dan ternyata totalnya itu adalah 3.206.000. Kalau dilihat dari total gajinya itu ya, yang 3.330.000 ternyata ini masih ada lebihnya. Nah, alhamdulillah. Jadi ini tuh yang 3.206.000 itu adalah total keseluruhan, mulai dari kewajiban, kebutuhan, nabung, sedekah dan lain-lain, jumlahnya segitu ya, yaitu 3.206.000. Nah sekarang kita kita kurangi ya, kita hitung berapa selisihnya atau berapa sisanya. Nah ternyata sisanya itu adalah sebesar 124.000. Nah, alhamdulillah dari pendapatan 3.330 semuanya sudah tertutupi dan masih ada sisa sebesar 124.000. Dan untuk sisanya ini tuh bebas banget karena ini ya namanya juga sisa ya. Ini bisa dianggarkan untuk sedekah, bisa untuk sinking fund, bisa untuk nabung perintilan rumah misalnya ya, pengen kompor baru misalnya, pengen wajan yang kayak gini, boleh banget ya, karena ini sisanya ini bebas banget mau diapain juga. Atau misalnya pengen beli skincare karena dari anggaran pokok itu nggak ada untuk skincare, nah ini bisa ya, bisa dianggarkan ke sana. Jadi intinya berapapun penghasilan kita, sekecil apapun atau sebesar apapun, yang paling utama adalah bersyukur. Insya Allah dengan adanya bersyukur dan mengutamakan sedekah, semuanya akan menjadi berkah. Karena keberkahan itulah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya.
Dan ini dia untuk budgeting kali ini. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangannya. Terima kasih sudah mempercayakan untuk aku membuatkan budgetingnya. Dan terima kasih juga yang udah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.